Hai kawan-kawan, apa kabar kalian hari ini? Ya, kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara mencangkok dari anting putri. Namun sebelum itu, mari kita lihat intro terlebih dahulu. Hai kawan-kawan, selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mendukung atau mensupport channel ini sampai berkembang seperti saat ini. Dan yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian jika ini dirasa bermanfaat bagi kalian. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memilih bagian yang akan dicangkok. Setelah itu kita bersihkan bagian-bagian yang akan kita cangkok agar mempermudah saat kita mencangkok dari si anting putri ini. Saya lakukan pengguntingan daun atau pemruningan daun agar semakin mudah saya untuk melakukan pencangkokan nantinya. Setelah selesai kita melakukan pruning atau membersihkan bagian yang akan dicangkok, kita siapkan pisau atau cutter tentunya yang steril. Lalu kita sayat bagian atasnya. Setelah bagian atas, kita lanjut ke bagian bawah. Setelah itu, setelah tersayat bagian bawah dan atas, kita lakukan pengupasan dari kulit. Seperti ini caranya. Kita kupas perlahan-lahan agar tidak terjadi pecah atau sobekan yang melewati batas dari sayatan atas dan bawah. Karena itu berpengaruh akan posisi tumbuhnya akar, karena kita di sini mencangkok anting putri yang akan kita jadikan bonsai. Jadi kita perlu struktur akar atau pertumbuhan akar yang rapi agar bisa menjadi bahan bonsai yang cukup bagus di bagian kakinya atau di bagian perakarannya. Kita lakukan pengupasan secara keliling ke semua bagian dari kulit si anting putri ini. Kita lakukan keliling, sayat atas, sayat bawah, lalu kita kupas. Sebenarnya cara memperbanyak si anting putri ini sangatlah banyak cara, seperti misalnya stek air ataupun stek langsung di tanah, dan juga bisa juga dari bijinya juga. Namun untuk stek air dan stek yang di media padat, persentase keberhasilannya masih lebih kecil daripada yang cangkok. Sedangkan untuk pengembangbiakan dari biji itu sangat sulit dikarenakan sulit mendapatkan dari biji atau benih si anting putri ini. Jadi kita perlu proses yang cukup lama untuk mencari benihnya. Dan jangan lupa juga alat-alat yang kita gunakan juga berpengaruh dalam keberhasilan dari cangkok si anting putri ini. Karena alat yang kita gunakan seperti pisau untuk menyayat atau cutter itu harus steril, bebas dari kotoran, juga bebas dari karat atau korosi. Karena itu akan membuat hasil cangkok atau keberhasilan dari yang kita cangkok itu akan menurun atau bahkan sampai gagal. Maka benar-benar harus diingat untuk mempersiapkan alat yang kita gunakan saat mencangkok tersebut. Setelah selesai kita melakukan pengupasan, jangan lupa kita untuk mengerik atau membersihkan dari kambium si anting putri ini agar saat dicangkok dia tidak akan kembali menyatu antara atas dan bawah dan terjadi keluarnya akar. Kalau dia sampai menyatu antara kambium atas dan kambium bawah, maka akar tidak akan keluar dan itu membuat dari hasil cangkokan kita akan menjadi gagal. Jadi pembersihan kambium ini sangat-sangat berpengaruh besar juga dalam proses pencangkokan dari si anting putri. Jadi jangan sepelekan soal mengerik dari kambium ini, karena benar-benar proses yang sangat vital.
bersih atau bersih dari kambium, lalu saya oleskan dengan perangsang akar. Perangsang akarnya bisa berbagai macam merek, tidak harus yang saya tunjukkan ini. Bisa juga menggunakan dari olesan bawang merah. Kita oleskan merata campuran ini agar bisa merangsang akar saat pencangkokan. Kita olesi dengan rata ke seluruh bagian, terutama di bagian sayatan yang paling atas, karena di situ yang akan muncul akar atau muncul rangsangan akar baru. Setelah itu kita sediakan media yang sudah terbungkus plastik seperti ini, yang tentunya sudah dilembabkan. Lalu kita sobek bagian tengahnya atau kita potong dengan cutter agar bisa kita masukkan dari batang si ating putri ini saat mencangkok. Kita buka seperti itu. Lalu kita siapkan juga beberapa peralatan lain seperti misalnya tali untuk mengikat dari cangkokan itu nanti. Setelah itu kita siap melakukan pencangkokan. Kita masukkan media ke dalam batang. Kita paskan di bagian tengah, terutama yang kita buang kulitnya karena di situ yang akan tumbuh akar. Setelah terpasang pada posisinya, lalu kita ikat dengan erat. Kita lakukan ini dengan betul-betul kuat karena ini akan berpengaruh pada tumbuhnya akar juga. Karena jika ini tidak erat, dia akan terlepas atau turun, sedangkan akar yang baru tumbuh akan ikut putus. Jadi pengikatan ini juga sangat-sangat vital jika tidak terlalu erat. Jadi benar-benar harus diikat dengan erat. Sebelumnya saya ingin minta bantuan kepada kawan-kawan semua yang belum subscribe. Saya mohon untuk subscribe. Jangan lupa juga bagikan ke akun-akun sosial media Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini lebih berkembang dan sayanya juga pun lebih bersemangat untuk membagikan hal-hal baru tentang tanaman ataupun tips and triknya. Jangan lupa juga untuk ngopi dalam menonton video saya ini agar lebih berkonsentrasi dan juga lebih bersemangat.